Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam. Saya akan menjelaskan tentang gangguan psikosomatik. Ya, jadi gangguan ini jarang diketahui oleh orang banyak. Jadi sebetulnya gangguan psikosomatik itu adalah gangguan yang terjadi pada tubuh somatik, di mana dia paralel berjalan bersamaan dengan karena adanya gangguan psikis. Nah, itu jadi sebetulnya masalah-masalah psikis itu bisa menyebabkan gangguan somatik atau di tubuh. Misalnya, gangguan cemas bisa menyebabkan asam lambung naik, sehingga manifestasinya berbagai macam. Antara lain sakit mah, GERD, malah kadang-kadang diare. Jadi mudahnya adalah kalau terjadi cemas atau gangguan depresi, bisa saja terjadi gangguan di dalam tubuh. Untuk penyebabnya itu sebetulnya terutama yang kita sebut stres. Nah, tapi stres itu bermacam-macam. Stres ada stres fisik, ya stres non fisik. Nah, fisik kita udah tahu deh. Jadi misalnya kena sinar matahari atau cuaca terlalu dingin. Nah, yang biasa yang tidak diketahui atau kadang-kadang ditinggalkan atau diabaikan adalah stres psikologis. Jadi kondisi misalnya sedang naik jabatan, sebetulnya itu keberhasilan tapi itu merupakan suatu stres buat tubuh, atau memang stres yang dampaknya negatif, misalnya mohon maaf setelah di PHK. Nah, itu bisa menyebabkan ke arah gangguan psikosomatik jika memang orang tersebut tidak dapat mengantisipasi kondisi tersebut. Artinya dia jatuh dalam kesedihan yang berlama-lama atau terlalu senang berlebihan. Oke, jadi pengaruhnya itu bagaimana? Jadi kalau sesuatu yang terjadi di pikiran itu akan diolah, kemudian diinstruksikan ke namanya syaraf otonom. Syaraf otonom itu dia memberikan instruksi ke seluruh tubuh, ya. Jadi bisa menyebabkan berbagai macam. Misalnya kalau orang lagi stres mau ujian, ya itu kan gejalanya macam-macam tuh. Ada yang sering ke belakang, buang air kecil, atau sering belakang jadi kayak sering diare. Itu sebetulnya karena gangguan syaraf otonom, ketidakseimbangan. Kadang-kadang malah yang paling mudah adalah deg-degan, ya, saat kayak kita mau bertemu nih sesuatu hal yang di luar biasa kita harapkan, misalnya ketemu yang kita fanskan, itu bisa terjadi debar-debar gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, jadi antara sakit fisik dan gangguan psikosomatik ini itu sebetulnya bisa dibedakan. Bagaimana caranya adalah dengan timeline atau urutan waktu. Nah, itu harus diingat-ingat. Tapi kadang-kadang pasien atau kita sendiri kadang-kadang tidak mengingat. Jadi biasanya nanti dokter akan berusaha menggali. Nah, untuk gangguan yang biasanya normal strukturnya atau kita sebut fungsional, nanti kita bisa menemukan dari tanya jawab. Artinya ada event-event tertentu, pencetus-pencetus tertentu yang menyebabkan stres, kemudian kita sesuaikan dengan waktu timbulnya gejala tersebut. Selain itu, simultan kita akan periksa kalau memang kemungkinan itu gejalanya adalah hal yang lain, atau yang berhubungan dengan struktural. Misalnya kalau ada nyeri dada, kita pasti lakukan EKG, jadi disesuaikan. Dan kalau memang hasilnya EKG normal, sudah pasti menguatkan ke arah gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik itu manifestasinya itu dari atas kepala sampai kaki. Jadi kalau di kepala bisa disebut tension headache atau kadang-kadang migrain. Nah, umumnya orang-orang mengira itu adalah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Nanti akan berobat ke dokter syaraf duluan. Kemudian saya turun ke bagian bawah, misalnya jantung debar-debar, tiba-tiba kayak mau pingsan, itu mungkin dikira sakit jantung, ya, atau nyeri dada. Tapi belum tentu. Jadi itu perlu dipertimbangkan adalah gangguan psikosomatik. Dan bisa saja juga ke bagian-bagian lain. Jadi seluruh tubuh bisa dirasakan dari gangguan psikosomatik ini. Jadi memang ini tidak mudah, butuh proses ya untuk bisa mengetahui ya. Yang terutama adalah kalau kondisinya sedang akut, kita akan mengobati dulu gejalanya. Misalnya keluhannya adalah nyeri sendi-sendi, ya, kita obatin nyerinya. Kemudian di saat simultan kita lakukan namanya psikoterapi suportif. Artinya kita ajak bicara, diskusi, mencari akar permasalahan. Bukan langsung menyelesaikan masalahnya, akan tetapi dengan mendengarkan sebagai seorang dokter dan sebagai pasien adalah mengutarakan yang ada di pikirannya, itu bisa meringankan, akhirnya bisa mengobati.
Dan tentu saja pasien tersebut harus menyadari bahwa dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai, artinya harus diperbaiki pola pikirnya. Tuh, demikian. Jadi memang ada beberapa tips nih mau saya sampaikan ya untuk gangguan psikosomatik. Yang paling sering itu gangguan psikosomatik adalah gangguan cemas, gangguan depresi, bisa juga insomnia, gangguan tidur. Nah itu yang paling banyak ya, dan terutama diteliti juga. Nah gimana kita menghindarinya? Terutama harus mengenali dulu diri sendiri gimana tipenya. Kalau misalnya kepribadian di tipe A, dia terlalu ambisius, idealis, itu mudah terjadi cemas. Ada kalanya kita harus menyesuaikan diri, artinya kita pendekatan secara spiritual, artinya segala sesuatu itu ada yang mengatur, yaitu Allah di atas ya. Jika memang tujuan kita tidak tercapai, mungkin ada yang perlu kita perbaiki, bukan salah ya. Kemudian untuk gangguan depresi biasanya berhubungan dengan penyakit kronis, misalnya kencing manis. Pasien tersebut sudah lelah untuk makan obat atau sampai suntik, jadi kita ajak diskusi untuk berkawan dengan penyakit tersebut sehingga bisa menghindari depresi. Tentu saja semua hal itu bisa kita kurangi dengan apa? Dengan aktivitas sehari-hari, menjalankan hobi, olahraga, kemudian tidak lupa adalah ibadah sesuai agama dan kepercayaan dan sesuai waktunya, karena itu bisa mengurangi stresor bagi kita. Ya, kurang lebih demikian.